Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Farhan Alfiansyah. Gue mahasiswa jurusan Teknik Elektro Prodi PTIK UNES. Dalam kesempatan kali ini, gue mau bercerita sedikit di podcast gue yang berjudul Gimana sih sudut pandang anak SMA ketika belajar di PTIK UNES. Oke, sebelumnya gue mau cerita sedikit gimana sih gue bisa masuk di PTIK UNES. Waktu itu gue gak termasuk dalam kuota pendaftar SNMPTN. Jadi gue konsultasi ke guru BK, gue disarankan untuk masuk lewat jalur-jalur lain. Di situ gue disarankan untuk mendaftar di salah satu PTS dan alhamdulillah gue keterima. Tapi karena gue masih ngincer PTN, jadi ditolak. Terus ditawari lagi untuk mendaftar D3 di UNIF, UNS dan Undip. Singkat cerita, gue ditolak di situ. Lanjut lagi, gue daftar di SMPTKIN atau punyanya UIN ya. Di situ gue juga ditolak dan akhirnya gue mencoba lagi di peruntungannya SBMPTN 2018. Nah, di sini gue lagi-lagi ditolak atau belum dapat atau belum rezekinya lah. Nah, karena jujur gue bisa dibilang salah strategi. Di sini gue mencantumkan 3 univ terbaik yang ada di Indonesia, walaupun jurusannya sama. Di sini gue menjadikan Unpad pilihan pertama, UB atau Unbrau pilihan kedua, dan Undip menjadi pilihan ketiga. Lah, bisa dilihat ketiga univ itu kan sama-sama bagus ya. Nah, mungkin di situ bisa dibilang titik kesalahan gue gak diterima di SBMPTN. Oke. Selepas kegagalan dari SBMPTN, gue konsultasi lagi ke guru BK gue. Gue disarankan untuk mengikuti serangkaian jalur mandiri. Nah, gue memilih 3 universitas yang disarankan guru BK gue. Pertama itu ada Undip, UNES, dan UPI. Oke, gue kasih alasan ya kenapa gue pilih UPI, UNES, dan Undip. Untuk UPI sendiri, emang gue pengen banget gue bisa kuliah di Bandung. Bandung itu bagi gue menarik banget kotanya. Di situ juga bisa dibilang banyak mojang-mojang ya, anjay. Nah, terus kenapa gue pilih Undip dan UNES? Untuk Undip dan UNES ini jadwal tes tertulisnya tidak terlalu jauh ya perbedaannya, sekitar 3 hari aja. Jadi gue biar sekalian lah gue coba peruntungan di 2 univ tersebut. Oke, singkat cerita gue berangkat ke Semarang dan berada di Semarang itu sekitar 5 hari. Nah, gue melakukan tes pertama itu di Undip, tes tertulisnya. Setelah itu di UNES dilanjutkan. Oke, di hari pengumuman ternyata gue ditolak di Undip, sedangkan di UNES alhamdulillah gue diterima. Gue langsung bilang ke bokap gue, "Pah, ini diambil gak di UNES? Tapi UKT-nya atau pembayarannya tinggi banget, Pah." Bokap gue langsung bilang, "Udah ambil aja, gak apa-apa, itu di Semarang kan." "Ya, Pah." Ya, gue jawab kayak gitu. Nah, sampai sekarang ini gue masih di PTK UNES. Oke, gue mau langsung cerita aja ya. Ini sebagai sudut pandang gue anak SMA ketika belajar di PTIK UNES. Jadi waktu semester 1 ini gue udah mulai belajar yang namanya logika pemrograman, sistem operasi, dan teknologi informasi. Walaupun itu masih dasar, tapi bagi gue menjadi hal baru. Karena waktu sebelum masuk ini gue gak pernah mengenal materi-materi tersebut. Oke, singkat cerita naik ke semester 2, gue belajar yang namanya bikin program menggunakan bahasa C++. Waktu itu gue bikin aplikasi kasir pada sebuah toko. Nah, di samping itu juga gue belajar dasar-dasar jaringan komputer. Naik lagi di semester 3, gue belajar lebih kompleks lagi, lebih meningkat. Di situ di semester 3 gue diberi materi 3 ajaran sekaligus. Yang pertama itu bagaimana cara kita membuat web, kedua belajar basis data,
ketiga gue belajar bikin PBO atau pemrograman berorientasi objek. Gue jelasin satu-satu ya. Waktu gue bikin web ini, gue diajarin cara-caranya membuat HTML dan CSS sebagai pendukung gue dalam pembuatan web. Untuk basis data, di sini gue belajar bagaimana cara menggunakan suatu basis data untuk disambungkan ke web yang kita buat nanti. Dan benar, untuk project akhir ini gue bersama kawan-kawan gue waktu itu bikin project kelompok, bikin suatu web. Untuk kelompok gue itu waktu itu bikin web pemerintahan desa. Nah, di web ini bukan hanya sekedar mendesain web, tetapi belajar juga bagaimana cara menginput data agar masuk ke web tersebut. Nah, untuk PBO sendiri, gue belajar tentang bahasa pemrograman Java dan menggunakan aplikasi Eclipse. Di sini waktu itu gue cuma bikin aplikasi sederhana untuk penilaian akhir. Nah, naik lagi di semester 4 ini sekarang gue belajar multimedia dan jaringan komputer yang lebih kompleks lagi, lebih rumit. Untuk multimedia sendiri gue belajar tentang editing video, terus gambar, tentang audio juga, aransemennya. Nah, di sini gue menggunakan aplikasi sebagai pendukungnya itu Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan juga Audacity. Sebenarnya masih ada Adobe Illustrator, tapi gue lebih condong ke Photoshop sih biasanya. Nah, untuk jaringan sendiri gue belajar bagaimana merangkai suatu jaringan dengan menggunakan topologi-topologi yang ada atau yang berkembang di jaringan komputer. Di sini gue belajar menyeting IP address, terus menyambungkan dari router ke PC atau dari server ke router dan lain-lain. Oh iya, sempat ada yang terlewat. Jadi di semester 4 ini gue juga belajar yang namanya rekayasa perangkat lunak atau biasanya disebut RPL. Awalnya gue gak tahu sama sekali ini mata kuliah tentang apa gitu, kita belajar tentang apa. Tapi setelah dosen menjelaskan dan memberi materi, akhirnya gue paham sedikit demi sedikit. Dan juga gue bertanya-tanya ke temen gue yang kebetulan dia itu waktu SMK jurusannya RPL ya. Jadi ya gue bisa tanya poin-poin yang belum dimengerti. Untuk di PTK sendiri sebenarnya masih ada pelajaran lain yang belum gue pelajarin. Dan gue meyakini semakin meningkatnya semester, semakin gue belajar dunia TI yang lebih kompleks. Dan di PTK ini sendiri gue jujur banget seneng gitu loh punya dosen-dosen yang interaktif. Karena bila dalam kegiatan pembelajaran tidak interaktif, itu akan membuat jenuh mahasiswa. Dan ketika mahasiswa jenuh, mahasiswa tidak bisa menyerap suatu materi yang diberikan. Jadi penting banget di salah satu mungkin salah satu univ lah dalam kegiatan pembelajarannya harus menerapkan metode pembelajaran interaktif. Ini kalau di PTK gue lihat-lihat udah banyak sih dosen yang menerapkannya. Jadi tinggal mahasiswanya aja yang menelaah materi seperti apa. Oke, segitu dulu gambaran dari gua ketika gua belajar di PTK UNES ini. Untuk kalian anak SMA yang ingin melanjutkan studi di PTK UNES, gak perlu minder. Karena pada dasarnya kita sama, yaitu sama-sama mendapatkan pelajaran. Mungkin yang beda itu hanya
cara kita menelaah suatu materi. Oke, sekian, terima kasih. Ditunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.